Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita sudah masuk di dasar yang kedua dari 3 dasar utama yang sedang kita pelajari. Dasar yang kedua adalah mempelajari tentang dinul Islam, agama Islam. Pertanyaan kedua dari malaikat Munkar Nakir, ma dinuka, apa agamamu? Nah, dan sudah lalu bahwa ad-din itu ada 3 rukunnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, al-islamu wal imanu wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Masing-masing tingkatan Islam, iman, dan ihsan itu mempunyai rukun-rukun. Fa'arkanul Islam, adapun rukun Islam, khamsatun, ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama ini ya, rukun pertama dari rukun Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, yang keempat puasa Ramadan, wa hajju baitillahil haram, yang kelima haji Baitullah. Kata beliau, fadalilu syahadati, dalil bahwa syahadat itu rukun Islam pertama, qauluhu ta'ala, dalil bahwa syahadat itu adalah rukun Islam pertama adalah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Allah mempersaksikan, kita kan juga bersaksi ya. Di sini Allah juga bersaksi. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar illa huwa, kecuali Allah. Jadi Allah mempersaksikan pada dirinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian juga malaikat. Ini yang kedua. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Qaiman bil qisti, untuk menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Footnote-nya nomor 2 ya. Fil ayatil karimah, di ayat yang mulia tadi, surat apa itu? Ali Imran ayat 18. Syahadatullahi li nafsihi. Di ayat tadi Allah mempersaksikan pada dirinya bi annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada sesembahan yang benar illa huwa, kecuali Dia.
Wa syahadatul malaikati, yang kedua persaksiannya malaikat. Wa syahadatu ahli ilmi, dan persaksiannya ahli ilmu atau ulama. Bidzalika wa annahu ta'ala qaimun bil qisti. Ini dalam rangka Allah menegakkan keadilan. Al-qistu itu keadilan. Bahwa tiga ini mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang mempersaksikan siapa? Itu tiga tadi. Itu dalam rangka penegakan keadilan. Ai al-adlu. Al-qisti maksudnya al-adlu. Summa qarrara dzalika, kemudian Allah tetapkan dengan akhir ayatnya la ilaha illahu, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah al-azizul hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, mangkibatun azimatun, di ayat ini juga menjelaskan pujian yang agung. Pujian yang agung dari Allah li ahlil ilmi, terhadap orang yang berilmu. Tapi ilmu agama yang dimaksud. Haitsu ahbara, ketika Allah mengabarkan annahum syuhada'u, bahwa ahli ilmu itu syuhada. Syuhada artinya apa? Para saksi, ya. Ma'ahu, bersama Allah, wa ma'al malaika. Jadi disederajatkan dalam hal persaksiannya ahli ilmu, para malaikat. Ahli ilmu Allah dan malaikat. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syariatihi, dan yang dimaksud ulul ilmi di sini, orang berilmu, adalah orang yang mengerti ilmu syariat. Syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu dunia. Karena kalau ada pujian baik itu ayat maupun hadis terhadap ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Wa yadkhulu fihim duhulan awwaliyan rusuluhul kiram, dan yang pertama masuk dari ahli ilmu, yang termasuk orang paling berilmu, adalah para rasulnya yang mulia. Dari kalangan para rasul juga ada yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syahadatu a'dhamu syahadatin, maka persaksian ini merupakan persaksian paling agung. Atau ikrar, ini ikrar paling agung. Itu ini 2 kalimat syahadat. Kita bilangnya 2 kalimat syahadat. Rukun Islam pertama. Jadi itu syahadat paling agung, persaksian paling agung, atau ikrar paling agung. Kenapa kok paling agung? Li'idhamis syahidi wal mashhud. Kenapa kok ini paling agung? Karena agungnya yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Ya. Kenapa menjadi persaksian yang paling agung? Karena menjelaskan karena agungnya yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Fasyahidu, adapun yang bersaksi, huwa Allah. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua malaikatuhu, malaikatnya. Yang ketiga orang berilmu. Ini orang terbaik, saksi-saksi terbaik, tertinggi, teragung. Sementara al-mashhud, yang dipersaksikan adalah tauhidullah, yang dipersaksikan adalah keesaan Allah. Keesaan Allah yang dipersaksikan. Fi uluhiyatihi, di dalam uluhiyahnya.
Nah, uluhiyah di sini adalah persembahan. Nah, kenapa ini menjadi yang dipersaksikan dengan saksi yang paling agung? Karena di dalamnya mengandung pengesaan di dalam uluhiyah, pengesaan di dalam sesembahan, bahwa sesembahan itu hanya satu. Wa takriru dzalika la ilaha illa huwa, ditegaskan oleh Allah di sini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia siapa? Al-Aziz Al-Hakim, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini kenapa dikatakan persaksian terbesar itu, karena tadi yang bersaksi dan yang dipersaksikan merupakan terbesar, teragung. Wa maknahu, wa maknaha, dan makna dari dua kalimat syahadat itu. Maknanya kata beliau, la ma'buda, tidak ada yang diibadahi, bihaqqin, dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Maka la ilaha, kalau kita mengartikan apa nih? Tidak ada sesembahan atau tidak ada persembahan. Karena kita ini kan selalu mempersembahkan, ya. Dalam ketika mengucapkan ini berarti kita menyatakan, mengikrarkan diri bahwa tidak ada persembahan. Dalam sholat ketika kita membaca misalnya doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Artinya lillah, ku persembahkan, kan gitu ya. Lillah itu artinya aku ikhlaskan hanya untuk Allah. Dan ini banyak doa-doa. Ketika doa pagi juga, wabika ahya, wabika nahya, wabika namut. Demi engkau kan artinya hanya untukmu hidup ini, dan hanya untukmu kematianku. Nah, kata-kata la ilaha itu nafian jami'an ma yu'badu min dunillah. Berarti ketika dia mengucapkan la ilaha itu berarti harus menafikan, meniadakan seluruh persembahan, ya, dari kepada selain Allah. Seluruh persembahan kepada selain Allah itu ditiadakan dengan dia mengucapkan la ilaha. Makanya Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan biqalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas biqalbihi, dengan hatinya, maka dia masuk jannah. Maka orang itu memang tergantung kondisi hatinya. Ada kitab sendiri yang memang membahas kitab ini, yaitu kitab makna la ilaha illallah. Dibahas di sana syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian makna la ilaha illallah, kemudian pembatal la ilaha illallah, ditulis dalam satu kitab. Karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, sehingga tergugurkan atau tidak bermanfaat ucapannya yang banyak. Nah, illallahu, kecuali Allah, musbitan. Jadi ini adalah nafi, ini adalah musbit. Musbit itu penetapan al-ibadah lillahi wahdah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarika lahu fi ibadatihi, yang tidak ada tidak ada sekutu bagi Allah di dalam peribadatan kepadanya.
Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Nah. Qauluhu wa ma'naha, penjelasan dari ini tadi matan, kalau ini syarah namanya penjelasan. Ai makna la ilaha illallah, maksudnya makna la ilaha illallah, illa la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya itu tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah saja. Fa syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat la ilaha illallah, ikrar la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, ini sangat penting karena kita sering mendengar, bahkan setiap sholat kita dengar baca ini ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu percuma kalau dia tidak mengerti maknanya. Maka di sini akan diterangkan maknanya, wa maknaha, dan maknanya. Fa syahadatu an la ilaha illallah an ya'tarifa. Ikrar la ilaha illallah itu artinya pengakuan al-insan, pengakuan manusia, bilisanihi, dengan lisannya, wa qalbihi, dan hatinya. Di lisan dan hatinya. Kebanyakan orang hanya sampai di lisan, tapi kalau tidak mengerti ya tidak masuk ke hatinya, tidak paham hatinya. Nah, sehingga tidak mampu merealisasikan ucapannya tersebut, ikrarnya. Bi annahu la ma'budu haqqun illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jalla azza wa jalla, li annahu ilahun, bahwasanya Allah itu ilah. Bimana al-ma'luh, bahwasanya Allah itu ma'luh, yang dipersembahkan. Zahir batin kita hanya untuk Allah, lillah. Sehingga kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak untuk Allah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Batin kita, hati kita, nanti kalau badan itu mengikuti kondisi hati. Yang dinilai oleh Allah itu adalah apa? Hati. Kualitas manusia itu di sisi Allah hatinya. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat pada bentuk kalian dan jasad-jasad kalian. Itu tidak dilihat. Bukan itu penilaiannya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian, apa isinya. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah hanya sampai di lisannya, sementara dia tidak paham maknanya. Masih banyak melakukan perkara-perkara, amalan-amalan yang tidak dicintai, tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah Allah menerima? Apakah Allah cinta? Apakah Allah ridho melakukan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah? Nah, wat ta'alluhu at-ta'abbud. Nah, la ilahun itu artinya makluh, yang dipersembahkan padanya, yang diikatkan. At-ta'alluh itu artinya terikat hati. Wat ta'abbud, menghamba. Nah, makanya kalau sampai orang itu ta'abbud itu tunduk, mengikuti, disebut ta'abbud, ibadah, disebut ibadah. Rasul bersabda, ta'isa abdud dinar. Apa artinya? Celaka hamba dinar. Maksudnya apa hamba dinar? Terbawa oleh nafsu dunia, nafsu dinar, diatur oleh dinar. Nah, dibuat mainan oleh dinar, maka bisa menjadi syirik. Mengikuti syahwat itu bisa mengikuti syirik, mengikuti nafsu itu bisa syirik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tahukah kamu orang yang menjadikan sesembahannya itu nafsunya? Di situ dikatakan oleh Allah sesembahannya itu nafsunya. Nah, maksudnya dia tunduk patuh kepada apa yang dimaukan oleh nafsunya, dan itu juga tidak memurnikan tadi la ilaha illallahnya itu berkurang sudah. Wa jumlatu la ilaha illallah, kalimat ini la ilaha illallah, kalau kita artikan apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yang benarnya itu ada di sini, bihakin, ini dibuang. Nanti akan diterangkan kenapa kok dibuang. Kalimat la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa isbat. Jadi di sini ada terkandung dua perkara, yaitu nafyun, nafi, dan isbat. Ini pembahasan makna, ya, makna la ilaha illallah, supaya kita ketika kita mengucapkan itu bukan hanya di lisan, tapi banyak konsekuensi dari ucapan kita. Nah, makanya Allah Rasul mengatakan tadi, barang siapa mengatakan dengan lisannya, ikhlas dengan hatinya, cocok dengan hatinya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Di riwayat lain, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dengan hatinya. Pernah suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Umar memberi salam, nggak dijawab oleh Utsman. Heran, karena heran, Umar itu heran, pergi ke Abu Bakar, waktu itu khalifahnya masih Abu Bakar, mengadukan Utsman radhiyallahu anhu. Aku tadi ketemu Utsman, memberi salam nggak dijawab. Datang ini dua orang menemui Utsman radhiyallahu anhu. Ada apa kamu ini? Ada masalah apa? Tadi Umar memberi salam kok nggak dijawab. Oh iya tadi memberi salam Nah, artinya nggak sadar bahwa kok sampai nggak sadar seperti itu. Memangnya mikir apa? Ya, aku tadi lagi mikir bagaimana supaya kita ini masuk surga, selamat dari neraka. Jadi fokus di situ lagi, istilahnya, pikirannya menyatu di situ, mikirkan itu, sampai nggak sadar ada orang salam. Kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan itu, kalau ingin masuk surga tidak masuk neraka. Itu kan keinginan kita semua juga, ya. Ingin apa? Nggak ingin masuk neraka walaupun sebentar, nggak ingin. Inginnya langsung ke surga. Apa bisa? Bisa. Pokoknya ini tadi, ucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya. Maksudnya ikhlas dengan hatinya, cocok lisan dengan hatinya. Maka tidak akan bisa orang itu merealisasikan ucapannya kalau tidak mengerti maknanya. Di sini sedang kita dalami makna ucapan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu mengandung dua perkara, yaitu nafi dan isbat. Nafi itu peniadaan, isbat itu penetapan. Aman nafi, adapun nafi, fahuwa la ilaha. Nafinya adalah ucapan la ilaha. Nah, wa amal isbat, adapun penetapan, fahuwa illallah. Ini illallah, ini penetapan. Wallahu, sementara Allah, yaitu lafaz jalalah, lafzul jalalah badalun min khobarillah. Jadi illallah, Allah ini
ditutupi dari khobarnya la. Khobarnya la itu penjelasan tentang la. Al-mahdhuf yang dibuang. Jadi ada di sini asalnya itu la ilaha haqqun illallah. Hakunnya ini diganti oleh illallah ini. Allahnya ini mengganti kata-kata hakun. Nah, asalnya la ilaha hakun illallah. Nah, dengan kata-kata, dengan kita memahami adanya khobar yang dibuang, penjelasan. Khobar itu penjelasan. Dengan memahami adanya khobar yang dibuang, penjelasan yang dibuang ini, yatabayyana al-jawab anil iskal, akan jelas jawaban dari masalah at-tali, masalah berikut. Wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah. Bagaimana akan dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah? Karena kalau kita lihat di buku-buku, kita lihat di masyarakat kita, kaum muslimin, ketika ditanya tentang arti la ilaha illallah ini, banyak salah ya. Coba kalau kita artikan, kebiasaan orang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Ya, orang kebanyakan walaupun buku-buku menerjemahnya la ilaha illallah maksudnya apa? Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ma'a anna hunaka alihatun tu'bad min dunillah, padahal di sana banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Tadi ada yang nyembah kayu, batu, nyembah malaikat, nyembah orang soleh, nyembah para nabi, nyembah para dukun-dukun, nyembah Fir'aun dan seterusnya. Itu kan sesembahan-sesembahan. Nyembah jin. Itu disebut, semua itu disebut alihah. Alihah ini jamak dari ilahun, sesembahan. Artinya kok di sana banyak sesembahan kok dibilang tidak ada sesembahan. Maka la ilaha illallah ini tidak tepat kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kalau tidak ngaji memang nggak bisa mengartikan secara benar ya. Tapi dengan mengaji, dengan taklim kita bisa memahami dengan benar bahwa pada la ilaha illallah ini ada apa? Keterangan yang dibuang, yaitu kata hakun. Jadi kalau diartikan di sini ada kata hakun, maka mengartikannya gimana? Tidak ada sesembahan yang hak, atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa qad samahallahu ta'ala alihatan. Di sana banyak sesembahan-sesembahan yang oleh Allah dinamakan sesembahan. Wa samaha abiduha alihatan, demikian juga oleh penyembahnya disebut Tuhan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan fama aghnat anhum alihatuhum. Di sini kata Allah, maka tidak mencukupi mereka sesembahan-sesembahan mereka. Ini alihatuhum. Ini jamak daripada ilahun. Allati yad'una min dunillah, yang mereka doai dari selain Allah. Min syai'in lamma ja'a amruna, ketika telah datang keputusan kami. Jadi ketika datang keputusan Allah, sesembahan-sesembahan mereka itu tidak bisa apa? Mencukupi, tidak bisa mengatasi keputusan Allah. Nah, ketika anaknya sakit, mereka datangi Tuhan yang paling kecil. Yang kecil nggak bisa, datang ke yang lebih besar. Ketika yang paling besar tidak bisa, mereka tinggalkan sesembahan-sembahan itu, memurnikan sesembahan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu orang dahulu, musyrikin dahulu.
Nah, di sini Allah katakan bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak akan bisa menghadapi atau mengalahkan apa? Keputusan Allah. Wa kaifa yumkin an nuthbital uluhiyah li ghairillah? Bagaimana mungkin kita bisa menetapkan adanya sesembahan kepada selain Allah? Warrusulu, sementara para rasul yaqulun li aqwamihim, mengatakan pada kaumnya, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuhu, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Ya. Wal jawabu ala hadzal iskal yatabayyana, maka untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa di sana Allah menamakan ada tetap Tuhan-Tuhan selain Allah. Di surat Hud ayat 110. Allah mengatakan bahwa ada sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, kenyataannya ketika banyak bahkan yang mengaku Islam, ketika ada masalah malah datang ke dukun minta penyelesaian, datang ke kuburan, datang ke punden-punden. Nah, ketika mereka ada masalah sedikit, mereka berkorban pada selain Allah. Mereka takut pada selain Allah. Nah, yang semua itu masuk ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah saja. Maka dengan ini jelaslah hilanglah masalah dengan meletakkan khobar, meletakkan keterangan yang dibuang, yaitu hakun. Fanaqulu, maka kita katakan hadhil alihatu, maka boleh kita pastikan, kita hukumi bahwa sesembahan-sesembahan allati tubat min dunillah, yang diibadahi dari selain Allah, hiya alihatun, memang mereka itu sesembahan. Kuburan-kuburan, kayu-kayu, batu-batu, orang soleh yang diibadahi, yang mereka bilang wali-wali yang dimintai, lakinnaha alihatun batilatun, hanya saja itu semua sesembahan-sesembahan yang batil. Apa batil? Batal, ya. Tidak benar, salah. Laisat alihatun hakikatun, itu bukan sesembahan yang hakiki, yang benar. Walaisa laha min haqqil uluhiyah syai'un, sama sekali sesembahan-sesembahan itu tidak memiliki hak uluhiyah. Ya, sama sekali tidak memiliki hak uluhiyah, persembahan. Mengabulkan misalnya. Mengabulkan selain Allah enggak bisa. Mengabulkan doa misalnya, membebaskan dari bahaya misalnya, tidak akan bisa. Memberi manfaat misalnya, tidak akan bisa, karena itu haknya Allah. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, hal itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Bahwa itu memang sesembahan, tapi itu sesembahan yang batil, yang salah. Nah, Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwa al-haqqu. Yang demikian itu karena hanya Allah yang benar. Wa annama yad'una min dunihi, dan yang kamu doai dari selain Allah, yang kamu seru dari selain Allah, huwal batilu, dia adalah sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala, juga firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, tahukah kamu tentang Tuhan-Tuhan Latta dan Uzza, wa Manat, dan juga Manat.
3 ya, Lata, Uzza, Manat, ats-tsalitsatal ukhra, sesembahan yang lain. Alakumuz zakaru walahul unsa, apakah untuk kamu Tuhan yang laki dan untuk Allah anak perempuan. Para malaikat itu katanya anak Allah, anak perempuannya Allah. Tilka idzan qismatun diza, yang demikian itu pembagian yang tidak benar. In hiya illa asmaun samaitumuha, Lata sebagai Tuhan mereka, sesembahan mereka, Uzza dan Manat itu hanya asmaun, nama-nama. Lata, Uzza, Manat itu hanya nama-nama, samaitumuha, yang kamu beri nama sendiri. Antum wa aba'ukum, kamu sendiri yang memberi nama. Adapun Allah tidak memberi nama. Wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak meridhoinya. Nah, ini iyattabi'una illa dzan, mereka itu memberi nama-nama benda-benda tadi dengan Tuhan itu hanya karena mengikuti dzan, dugaan-dugaan. Wa ma tahwal anfus, dan yang diserukan oleh nafsunya. Jadi itu Tuhan-Tuhan hasil dari karya nafsu ya, dan karya dugaan-dugaan tanpa dalil, tanpa bukti yang benar. Walaqad ja'akum min rabbihimul al-huda, padahal telah datang pada mereka dari Rabb mereka itu al-huda, petunjuk. Mana? Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah an Yusuf alaihi salatu wassalam, tentang juga firman Allah tentang Yusuf alaihi salatu wassalam, ma ta'buduna min dunihi, apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, ya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah. Nabi Yusuf itu di penjara di Mesir ya, karena dirayu oleh Zulaikha, dia milih penjara. Artinya milih gak enak daripada enak tapi beracun. Ya. Apa racun mereknya stroberi. Sementara orang lapar, biasanya kalau orang lapar ada makanan lezat itu tidak peduli ada racunnya apa enggak. Tapi Nabi Yusuf karena bimbingan dari Allah, gak enak tidak apa-apa, wis pokoknya selamat dari racun, enak sebentar tapi efeknya, akibatnya berat. Ini juga dalil bahwa kaumnya Nabi Yusuf ketika itu di Mesir, Zulaikha dan kaumnya, suaminya itu orang kafir, musyrik. Ini dalilnya. Ma ta'buduna min dunihi, apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, tidaklah kalian menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali itu hanya nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Antum wa aba'ukum, oleh kalian sendiri dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak memberikan dalil, tidak ada dalilnya. Surah Yusuf ayat 40. Idzan, kesimpulannya, fa makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun, itu maknanya, tidak ada yang diibadahi yang benar kecuali Allah Azza wa Jal. Maka pembahasan ini mendasari kita bahwa kita ini setiap hari mengucapkan, aku persembahkan hidup dan matiku. Ketika pagi hari itu, Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu asbahna, kami
persembahkan hari ini mulai dari pagi seharian. Wabika amsayna wabika nahya wabika namut. Nah, wa ilaihin atau walaikan nusyur, dan kepadamu kami dikumpulkan. Ketika sore hari dibaca lagi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Sama kan, malamnya untuk Allah, seharinya mulai pagi sampai sore untuk Allah. Artinya kan zahir dan batin kita ini tidak putus dari perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Hanya saja untuk menempatkan diri kepada apa yang dicintai dan diridhoi butuh apa? Ilmu. Nah, maka yang paling dibutuhkan umat ini, diri kita ini adalah apa? Ilmu tentang agama. Maka Rasul berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Kalau kita kurang semangatnya, maka banyak terluput dari yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, butuh, karena kita banyak terluput, akan banyak keliru, banyak salah, maka butuh pembersih, maka harus diimbangi dengan banyak apa? Istighfar. Baca astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik terus. Karena kita ini jauh masih dari ilmu, banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui dari perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka butuh apa? Ampunan, pembersihan dari Allah SWT. Rasul mengatakan, barang siapa yang mendapati kebanyakan catatan amalannya ucapan astagfirullah, maka akan berat timbangan baiknya. Kalau timbangan baiknya berat, dia sudah surga. Nah, sudah surga. Jadi kesalahan-kesalahannya itu sudah dihapus dengan tadi astagfirullah. Maka diam-diam itu kita berusaha, berupaya menyibukkan lisan kita, membasahi lisan kita dengan ucapan astagfirullah atubu ilaik, astagfirullah atubu ilaik, ikhlas, sadar. Fa'amal ma'budatu siwahu, adapun persembahan atau sesembahan selain Allah, fa inna uluhiyataha, sesungguhnya hak persembahannya, allati yaz'umuha abiduha, yang diyakini oleh penyembahnya, laisat hakikatan, tidak ada hakikatnya, itu bohong. Ya, orang datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat persembahan itu bohong, nggak benar. Ai uluhiyatun batilatun, maksudnya apa? Persembahan yang batil. Dan itu bisa kalau orang sampai datang ke sana berdoa pada selain Allah, apakah itu para wali, orang soleh, para nabi, minta pada malaikat misalnya, apalagi selainnya dari orang yang kita nggak tahu, batu, kuburan, kayu besar, maka itu menghapus atau membatalkan ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, jadi ini ucapan berat dan besar. Nah, dan ini yang disebut dengan kalimat tauhid atau kalimatun baqiyatun, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim dan terus diabadikan oleh Allah sebagai pengikat kita, sebagai kalimat tauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya, ikhlas dengan hatinya, dia masuk surga.
Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, tapi dengan maknanya dan memenuhi syarat-syaratnya. Orang mati itu tergantung dari kehidupannya, kebiasaan seharinya. Kalau kehidupannya lalai dari la ilaha illallah, matinya juga lalai. Susah mengucapkan la ilaha illallah karena jarang, gak pernah bahas, gak pernah membahas maknanya, gak tahu apa maksudnya, apalagi konsekuensi daripada ucapannya. Nah, dan nanti di akhiratnya tergantung, dibangkitkannya manusia tergantung dari kondisi di akhiratnya, di kuburannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, dan kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, tidak dimasukkan ke nerakanya sama sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.